وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه الذي لا نبي ولا رسول بعده ما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن تصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما ينبغي الصلاة عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أما بعد. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, saya muliakan karena Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, iman dan Islam sehingga kita masih bisa berkumpul untuk sama-sama hadir melakukan kewajiban kita salat zuhur secara berjamaah, dan kita duduk beriktikaf di sini. Sama-sama kita berniat mencari ilmu agama untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan semua hajat-hajat kita, untuk menjadikan kita orang-orang yang lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Dan malam hari ini adalah malam nisfu Sya'ban. Malam yang penuh dengan kebaikan. Malam yang dimana doa-doa dikabulkan. Malam yang padanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Malam di mana catatan amal seseorang dan takdirnya ditentukan. Malam yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu sebagai salah satu malam di mana doa kita itu akan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini berpindah arah kiblat kita dari Baitul Maqdis ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Malam di mana permintaan Nabi SAW agar Ka'bah itu menjadi kiblat umat Islam dikabulkan. Setelah 18 bulan lamanya Nabi memohon setiap malam agar Allah Subhanahu wa taala memindahkan arah kiblat. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana perintah sholawat kepada Nabi diturunkan. Kalau tempo hari kita sudah bicara panjang lebar tentang sholat, kita bicara panjang lebar tentang Isra wal Mi'raj, bagaimana sebenarnya sholat adalah nikmat yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkannya di puncak Sidratul Muntaha. Maka pada bulan Sya'ban ini kita diminta pula untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua bulan ini sejatinya mempersiapkan kita untuk bulan yang sangat istimewa yang dikatakan oleh Nabi SAW, Sayyidu syuhuri Ramadan, tuan dari semua bulan itu adalah Ramadan. Kalau kita memuliakan Syawal, kita memuliakan Dzulhijjah, memuliakan Muharram, kita memuliakan Rabiul Awal, kita memuliakan Rajab dan Sya'ban, maka bos CEO-nya bulan itu Ramadan. Salat terbaik kapan? Ramadan. Sedekah terbaik kapan? Ramadan. Puasa terbaik pastinya Ramadan. Baca Quran terbaik Ramadan. Berbuat baik kepada orang tua yang terbaik kapan? Ramadan. Kepada tetangga, kepada sahabat, Ramadan. Bertobat, Ramadan. Maka para ulama itu, mereka ketika seseorang memasuki bulan Ramadan mewanti-wanti. Dan ini salah satu tahdzir atau peringatan yang juga berlaku pada malam hari ini.
bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang ini, bahkan di malam nisfu Sya'ban, bahkan di malam Lailatul Qadar sekalipun, bahkan di seluruh bulan Ramadan. Apapun yang dia lakukan, kalau masih masuk kategori orang-orang ini, dia nggak bakal diampunin sama Allah. Yang pertama, akul walidain, durhaka sama orang tua. Meskipun dia puasa Ramadannya full, bagi takjilnya full, meskipun tarawihnya full, tapi dia durhaka sama orang tuanya, gak minta maaf sama orang tuanya, kasar sama orang tuanya. Meskipun orang tuanya sudah meninggal, anak masih bisa durhaka, masih dengan cara bermaksiat dan tidak pernah mendoakan orang tuanya. Itu ciri anak durhaka itu. Maka ada tradisi di mana ketika kita menyambut bulan suci Ramadan, ziarah kubur kepada kuburan orang-orang yang sudah mendahului kita dari kalangan keluarga kita, utamanya itu. Jadi akul walidain, durhaka sama orang tua, penyebab orang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di malam nisfu Sya'ban, bahkan di bulan Ramadan, bahkan pula di malam Lailatul Qadar. Maka pastikan kita dengan orang tua kita itu bersih. Pastikan mereka adalah manusia pertama yang kita berikan kebaikan sebelum orang lain. Dan ini antum sudah tahu, yang ngajinya sudah lama, sudah ngerti bahwa salah satu doa yang dikabulkan adalah doa anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, seorang anak dia setiap malam ngasih minum ibu bapaknya. Dia merah susu kambing, dia kasih minum ibu bapaknya. Pada suatu malam dia terlambat pulang, ibu bapaknya sudah tidur, dia perah susunya, dia berdiri di samping tempat tidur kedua orang tuanya. Anaknya nangis minta minum, gak dikasih, istrinya gak dikasih, sampai bangun dari tidurnya orang tuanya minum, baru anak sama istrinya dikasih. Ya ini kita praktekkan, bukan hanya dalam kisah-kisah ataupun hadis Nabi saja. Kita praktekkan betul sama orang tua kita itu. Maka kasihan gitu kalau saya kadang melihat ada anak yang punya orang tua tapi orang tuanya nggak lebih disayang daripada istrinya misalkan. Karena beda posisi laki-laki sama perempuan itu, ya mbak-mbak di belakang itu beda. Allah di bawahnya ada Rasulullah. Nah di bawah Rasulullah ini orang tua, tapi kalau sudah menikah seorang perempuan, di bawah Rasulullah ini suaminya. Tapi bagi seorang laki-laki itu nggak pernah berubah gitu. Posisi paling tinggi adalah Allah, Rasulullah, orang tua, ibu bapaknya. Itu bagi laki-laki nggak pernah berubah. Tapi kalau bagi perempuan, ketika sudah serah terima jabatan tersebut, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ini masih ada yang ingat nggak? Atau mau lagi nih? Masih ada yang ingat nggak nih? Masih nggak? Masih ya. Saya terima, ya kan? Emang itu apa coba? Akad ijab kah? Kabul. Bukan artinya juga seorang laki-laki semena-mena sama istrinya, enggak begitu. Artinya itu adalah sesuatu yang dititipkan, diserahkan secara keseluruhan oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Saya serahkan sama kamu, kamu jaga. Saya rawat anak saya 23 tahun, saya kasih makan yang baik, saya kasih pakaian yang baik, saya kasih skincare yang baik. Bukan buat kamu siksa, bukan buat kamu KDRT, bukan gitu ya. Jadi masing-masing harus balance. Tapi posisi ibu ya itu bahkan 3 kali lebih dari bapak. Nah, istri di bawahnya mereka gitu. Jadi ibu 3 ya, bapak 1, bapak 1, ibu 3, bapak ini jangan disalah konteks ya ini. Ini bapak ini mbak ya, wajar lah bapak ini guyonannya modelnya ya kayak gini lah ya. Nah, jadi itu nomor 1, nggak boleh kita jadi orang model begitu. Udahlah, betulan. Saya tuh punya keluarga, kesian juga gitu. Ada keluarga relatif saya itu, ibunya itu tinggal satu-satunya, tapi anak-anaknya itu nggak ada yang pernah mengunjungin gitu. Mereka sanggup pergi ke mana-mana, tapi bahkan mengunjungi ibunya yang tinggal di kota yang sama, tidak jauh pula jaraknya, itu tidak pernah gitu. Ini hati-hati hadirin, tolong jangan sampai kita jadi orang modelnya kayak begini nih ya. Nanti dibikin seret rezeki kita sama Allah SWT itu. Yang kedua, qati'ur rahim,
memutus tali silaturahim. Silaturahim ini maksudnya adalah yang masih memiliki pertalian darah, anak ke bapak, bapak ke anak, kemudian kakak, adik, bibi, paman, kakek, nenek, cucu, ponakan, semua sepupu, itu harus disambung tali silaturahimnya di malam ini dan juga nanti sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan. Maka bimunasabati nisfi Sya'ban, karena sudah masuk malam nisfu Sya'ban, saya minta maaf kalau ada salah kepada kakak, kepada adik, kepada ibu, kepada ayah, kepada paman dan bibi, tolong maafkan kesalahan saya. WA paling enggak gitu. Jangan sampai kita diam-diam aja. Ya. Saya paham, kadang-kadang tekanan kehidupan baik dari sosial ekonomi itu dapat mempengaruhi perasaan seseorang dan ketidakpercayaannya kepada Allah, dan ini adalah yang diinginkan oleh setan. Tapi demi Allah ya, kita ini diperintahkan untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian itu datang, dan itu pasti datang. Bahwa faktanya rizki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu niscaya, dan itu harus kita yakini. Dan kita punya namanya sabar dan syukur, dan memang di sini bukan tempat kita untuk bahagia selamanya. Ada enggak orang kenyang terus? Enggak. Pasti dia akan merasakan lapar. Ada enggak orang enggak pernah ngantuk? Enggak, pasti dia akan merasakan ngantuk. Ya siklus kehidupan seperti itu aja gitu. Dan itu harus kita fahami, harus kita sadari hakikatnya bahwa kehidupan itu ya modelnya begitu. Kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang dia sedih, kadang dia tertekan, kadang dia lapang. Udah begitu. Tapi Allah janjikan inna ma'al usri yusra, pasti saya kasih kemudahan kok kalau kamu sabar gitu kan. Kalau kita ini hidup nggak diuji, buat apa kita hidup, saudara? Jadi kita jalani aja sudah. Dan ini kasih tahu sama istri. Kadang-kadang suami paham, istri nggak paham ini. Ini tolong disampaikan juga sama istri-istri Anda, sama suami Anda, bahwa kehidupan ini memang seperti ini, Dek. Kehidupan ini memang seperti ini, Kak. Gitu. Memang begini kok Allah Subhanahu Wa Taala bikinnya gitu. Jadi kita harus sabar. Siapa yang menekan kita untuk anak kita itu sekolah di sekolah yang sama dengan orang yang punya penghasilan sebulannya 1 miliar? Siapa yang memaksa kita untuk kita itu menaikkan taraf hidup kita sehingga kita akhirnya melakukan hal-hal yang haram? Siapa yang memaksa itu kalau bukan syaitan dan hawa nafsu yang ada dalam diri kita? Jadi enggak bisa kita seperti itu menjalani hidup, saudara. Dan Nabi SAW itu sudah mewanti-wanti kita bahwa saya itu tidak takut kalian itu berbuat kesyirikan. Yang saya takut kalian itu saling hantam-hantaman, bunuh-bunuhan untuk mencari dunia. Jadi jangan sampai keduniaan kita ini melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Apapun kondisinya, sholat. Jadi ketenangan yang didapatkan oleh seorang muslim ini apa? Aku sibuk tapi udah sholat dong. Ya. Aku di jalan tapi udah sholat. Aku ada meeting tapi udah sholat. Aku ada deadline nih tapi udah sholat gitu. Minta tolong sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sholat dulu, minta. Maka hubungkanlah tali silaturahim ini. Kalau enggak, Ramadan kita akan sia-sia. Yang ketiga, Allah tidak akan mengampuni mudminu khamrin, orang yang suka minum khamr, buka puasanya whisky, sahurnya brandy. Ya, ini ya. Jadi orang yang model-model kayak begini ini nggak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di malam nisfu Sya'ban atau di bulan suci Ramadan. Yang keempat, musyahin. Nah, ini paling bahaya karena nyelip di dalam hati. Apa? Dengki kepada orang beriman. SOS, susah orang senang, senang orang Ini hati-hati ini. Jadi kan diuji kalau kita ngelihat teman kita misalkan beli motor baru, punya rumah baru, punya mobil baru, punya istri. Nah, itu jangan hasad. Jangan hasad. Ya alhamdulillah gitu kan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Di belakang ini senyum-senyum aja ya kan. Udah jangan hasad. Artinya apa? Kita tidak boleh meragukan keputusan Allah. Jadi kalau Allah sudah memberikan sesuatu, ya insya Allah itu adalah yang terbaik dan dia memang berhak untuk mendapatkannya. Udah begitu aja.
Bahkan ketika saya lagi sholat di Madinah di depan makam Nabi SAW, itu di samping-samping saya itu ada orang-orang Indonesia, bapak-bapak udah tua ngumpul gitu kan, 5-7 orang gitu kan, di kapling semua itu, bukannya sholat, ngobrol gitu. Di depan makam Rasulullah udah sampai Madinah masih ngobrol gitu ya. Itu kebiasaan siapa kalau bukan warga plus 62 gitu kan. Ya nggak, warga lain juga kadang ada yang ngobrol juga gitu kan, bahkan suaranya lebih keras lagi, tapi ini keras ya. Saya sholat aja, dan ketika sholat saya bilang, ya Allah, bapak-bapak ini tolong kasih pahala yang lebih banyak dari saya bilang. Bapak-bapak ini tolong ya Allah kasih pahala, kalau sholat saya ini ada artinya meskipun sedikit, kasih yang berlipat-lipat sama bapak-bapak ini, biarin aja mereka ngobrol. Ya kita nggak boleh punya perasaan hasad sama orang itu. Jadi tolong jangan jadi orang-orang ini. Nah, kenapa kita muliakan bulan suci Ramadan? Saya singkat saja. Pertama, karena kita diwajibkan berpuasa di bulan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya wajibkan kamu puasa. Nah, ini cukup sebenarnya sebagai sebuah kemuliaan. Prime time kita sebagai orang Islam kan 5 waktu sehari. Prime time kita kan pada saat kita azan dan waktu sholat itu sebenarnya kan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, kalau kita mau tahu prime time-nya prime time, ya Ramadan. Karena kita diwajibkan berpuasa. Kemudian Nabi sendiri mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun dengan 5 hal. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Yang kedua, nuzulul Qur'ani fih, Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Jadi Al-Qur'an turun 2 periode, 2 tahap. Tahapan pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, 1 kali 30 juz langsung. Kemudian dari Baitul Izzah turun selama 23 tahun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW ke dunia. Fungsinya buat apa? Fungsinya memudahkan orang. Kalau peraturan itu langsung turun semua, maka berat untuk melaksanakannya. Akan tetapi kalau berangsur-angsur gampang. Bahkan hampir semua kitab itu turun di bulan suci Ramadan. Malam pertama kita sholat tarawih, malam pertama Ramadan itu turun suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam ke-6 turun Taurat Nabi Musa, malam ke-13 turun Injil Nabi Isa. Kemudian yang ketiga, kalau datang bulan suci Ramadan ada malam namanya Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik ini bisa 2000, bisa 3000, terserah Allah. 1000 bulan sendiri kalau dihitung per detiknya 2,5 miliar lebih. Artinya kalau Anda dapat Lailatul Qadar dengan sholat Isya berjamaah, itu Anda sholat Isya-nya 2,5 miliar kali lebih. Kalau Anda sedekah di malam Lailatul Qadar, itu Anda sedekah 25 miliar kali lebih. Kalau Anda berbuat baik kepada orang tua Anda menghatamkan Al-Quran 1 malam penuh, Anda sama saja berbuat baik pada orang tua dan hatam 2,5 miliar kali lebih, bisa 3 miliar kali. Maka para ulama mengatakan in lam yughfar fi Ramadan famata, orang tuh kalau nggak cari ampunan di bulan Ramadan mau ngapain gitu. Karena salah satunya turun malam Lailatul Qadar. Nah, ini bisa diakalin, bisa direncanakan. Gimana? Mulai sekarang itu tuker duit ya. Yang paling ringan kan 2000 perak tuh. 2000 dikali 30 berapa? 60.000 tiap malam aja. Tiap ba'da maghrib masukin duit ke kotak infak masjid, tiap udah terus. Itu mesti dapat salah satunya. Jangan tinggalkan sholat Isya berjamaah, subuh berjamaah. Kalau sholat Isyanya jamaah, subuhnya jamaah nih, klop nih, itu sama saja Anda sholat malam full, nggak berhenti. Pas dapat Lailatul Qadar, kalikan aja lebih dari 2,5 miliar. 2,5 miliar kali sholat, nggak kebayang Pak. Hanya dengan 1 malam saja. Ini karena menimbang kemuliaan waktunya. Ya sholat duhur di Bukopin sama di Masjidil Haram sama, tapi value-nya beda. Di sana 100.000 kali lipat. Kenapa? Tempatnya. Ramadan beda, waktunya. Kemudian Lailatul Qadar ini kan malam penentuan. Kalau kita baik di malam ini, insya Allah nanti kita baik akhir hidupnya. Maka harus dipersiapkan betul. Kasih tahu sama anak sama istri Pak, beneran Pak. Sebagai orang yang menikah,
Kalau kita berjuang menuju Allah sendirian, berat Pak, berat. Istri harus kita kasih pemahaman bahwa kita ini sekarang sedang berjalan menuju rumah istirahat kita yang terakhir, entah itu surga, entah itu neraka. Dan kita dikasih waktu sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sarana Ramadan, dengan sarana kita berpuasa, beribadah. Sama-sama dipersiapkan itu. Ya. Kemudian yang keempat, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, kalau bulan Ramadan datang pintu surga dibuka, wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup, wa sufidat fi syayatin, setan dibelenggu. Pintu surga dibuka, maknanya digampangin orang masuk surga. Ya tadi itu, dikasih kebaikan-kebaikan. Coba kalau misalkan kita lagi buka puasa, kita tukeran buka puasa dengan orang yang di sebelah kita. Ini buka puasa saya buat kamu gitu, buka puasa kamu buat saya, tukeran. Karena orang kalau dia menjadi sebab orang lain itu batal puasanya, maksudnya berbuka puasa apalagi sampai kenyang, itu bukan cuma pahala puasanya orang ini, tapi dosanya juga diampunin. Padahal nggak modal, cuma datang ke Arido terus apa, shifting nasi kotak, tukeran nasi kotak kamu sama nasi kotak saya deh, ini buka puasa buat kamu. Dapat, dikasih. Gimana kalau misalkan dia yang bagiin ke 100 orang? Gimana kalau dia yang modalin? Nah itu lebih besar lagi pahalanya. Maka semua itu hadirin butuh planning. Jadi bukan cuma pekerjaan doang gitu. Kesuksesan akhirat itu harus ada planning. Kita sering dengar motivasi-motivasi di YouTube, di Reels, Instagram, bahwa disiplin itu adalah kunci gitu. Bahwa disiplin itu lebih bagus dari motivasi. Disiplin itu yang membedakan orang sukses dengan orang tidak sukses. Ini jangan dipikirkan bahwasanya hanya dalam kategori dunia saja. Orang yang tidak mempersiapkan bulan Ramadan, dia nggak punya perencanaan yang matang, dia nggak bakal dapat apa-apa di bulan Ramadan itu. Mau khatam Quran di bulan Ramadan, nggak bisa kalau nggak pakai perencanaan. Oh, saya belum bisa baca Quran, berarti saya perencanaan pertama adalah belajar baca Quran dulu. Saya udah bisa baca Quran tapi belum lancar, berarti saya harus lancarin dulu. Kalau mau khatam gimana? Setiap hari, ba'da setiap sholat 5 halaman, ba'da subuh 5 halaman, ba'da zuhur 5 halaman, sampai ba'da isya 5 halaman, setiap hari selesai. Kalau bagi orang yang sudah lancar, 5 halaman itu nggak lebih dari 10 menit, nggak lebih dari 5 menit kadang. Kalau bagi orang yang sudah hafal dan lancar, cepat. 5 menit, 6 menit selesai itu. Set, kayak scanning aja. Set selesai. Tapi sekali lagi saya katakan, orang biar kata pintu dibuka, kalau nggak masuk nggak bakal bisa. Ini pintu masjid dibuka, di luar banyak orang lalu lalang, tapi saya lihat yang sholat nggak sebanyak yang lalu lalang kan? Kenapa? Itu yang membedakannya. Ada yang mau masuk berjalan ke dalam, ada yang nggak mau, ya sudah. Pintu neraka ditutup. Artinya apa namanya, kejelekan-kejelekan itu dipersulit. Orang mau masuk neraka nggak boleh ibaratnya. Kenapa? Karena ampunannya digampangin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting jangan jadi kategori orang tadi itu, durhaka, pendendam, hasad, mutus tali silaturahim, kemudian suka minum khamr. Jangan jadi kategori orang ini, insya Allah diampuni sama Allah. Dan setan dibelenggu. Mungkin ada yang tanya gitu, anak bapak mungkin tanya, katanya Pak Ustadz setan dibelenggu, tapi kenapa masih ada yang jahat, masih ada yang gak puasa? Jawaban para ulama itu, kalau masih lihat kuntilanak di bulan Ramadan, yang pertama karena setannya yang dibelenggu cuma separuhnya masih gentayangan. Yang kedua, karena kita punya orang dalam setan namanya hawa nafsu, udah dilatih di training 11 bulan sama setan, gurunya pamit bulan Ramadan, jalan aja. Iyalah, udah di training, saya pergi dulu ya, kamu lakukan aja apa yang kita sudah belajar sama-sama selama 11 bulan ya, jalan aja, autopilot sudah itu. Auto maksiat, auto gibah, nah itu. Kemudian yang ketiga, ada setan yang nggak bisa diusir, namanya setan dari kalangan manusia. Kalau setan dari kalangan jin, Anda takbir lari dia. Makanya ini kasih tahu sama istri Anda di rumah, Pak, azan Pak. Kalau anak itu tambeng, anak itu susah, azanin aja. Telinga kanan azanin, telinga kiri komatin. Karena takbir itu bisa mendinginkan api.
Makanya kalau ada kebakaran kita itu disunahkan juga untuk membaca takbir banyak-banyak. Ya. Adzanin tuh. Ada anak kecil main ke rumah saya tuh. Saya baru pulang tuh. Maghrib. Ditarik tuh jilbab ibunya dia. Ditarik ngamuk-ngamuk 1 jam sebelum saya pulang. Saya bilang sama ibunya, boleh nggak saya bawa ke atas? Saya bawa lah ke atas. Nangis. Itu tenaganya mah bukan tenaga bocah 3 tahun itu. Ya, bocah 3 tahun mana sanggup giniin kita. Oh, ini bisa dia. Saya adzanin. Setelah saya adzanin, saya cuci mukanya, saya bilang, apa mau dimandiin aja nih? Gitu. Geleng dia. Udah tenang belum? Sudah. Janji nggak marah-marah sama ibu, nggak bentak-bentak ibu. Mau ke bawah? Janji. Saya bersihkan mukanya, saya tiupin, biar dingin mukanya gitu kan. Saya andukin, saya taruh bawah. Udah nggak ribut lagi. Tuh azan itu powerful. Tapi istri Anda nggak usah azan pakai alat karaoke, Pak. Itu aja wanti-wanti dari saya itu ya. Adzan ini biasa aja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, gitu aja udah. Ya. Enggak usah pakai alat karaoke sekalian nanti. Karena haram suara wanita itu diperdengarkan secara umum. Tapi bagaimana di kantor ini? Kalau kau masuk ke dalam hati kau ya haram. Makanya perempuan itu enggak usah lah, apa kabar? Masya Allah. Enggak usah gitu-gitu kamu itu di belakang itu. Tegas saja sekalian gitu. Baik Pak, siap. Baik, ada lagi? Terima kasih. Ya, siap. Gitu aja. Siap. Emang musibah. Jangan ya. Nah, kemudian setan dibelenggu udah. Nih, setan dari kalangan manusia ini lebih jahat. Karena dia baca Yasin bareng kita. Dia yasinan sama kita, kadang ikut jamaah sama kita, ya kan? Kadang dia itu zikir sama kita, gitu. Pokoknya kadang sama kita, tapi dia halus semuanya itu. Udah nanti aja, gitu aja. Nanti kan bisa. Setan dari kalangan manusia begini. Nah, kemudian amalan sunnah ditingkatkan menjadi amalan wajib, gitu. Ini kalau kita mempertimbangkan waktunya Ramadan mulia. Nah, sekarang amal ibadahnya. Saya singkat aja gitu ya. Yang pertama, kenapa puasa ini beda dari yang lain? Karena kata Rasulullah, di shaim farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang kalau buka puasa itu dapat 2 kebahagiaan, pada saat berbuka dan pada saat berjumpa dengan Allah. Ada enggak orang yang buka puasa enggak senang? Gini aja Pak, saya gampangin. Orang lapar ketemu makanan, marah enggak? Ada enggak orang kayak gitu? Nggak ada. Segalak-galaknya orang kalau dia lagi buka puasa, oh masya Allah dia tuh bahagia muka dia tuh. Coba kalau misalkan dia lemes mulu, lemes aja dia, ya kan? Kenapa? Kalau dia makan bisa lanjut marahnya kan, dapat energi lagi kan? Iya. Istri bapak itu suruh sering-sering puasa Pak. Gitu. Iya, bapak kan pulang malam, jadi malam bapak kena omel sama dia sebentar aja tidur selesai gitu kan. Puasa itu orang sudah nggak mau marah, dia lemes dia itu ya. Kemudian yang kedua, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu ta'ala wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Kalau orang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah jauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Ini semua hadis Bukhari Muslim. 70 tahun perjalanan Pak, perjalanan sepanjang 70 tahun gitu. Bayangin Pak, Bapak umur 70 tahun, anak Bapak yang paling bungsu, anak Bapak yang ke-11 punya anak. Nah, itulah ya. Jaraknya jauh banget gitu kan. Anak Bapak yang ke-11 dari istri Bapak yang ketiga kan gitu kan. Bayangin Pak, biarin aja, mama kesel banget ya, Habib guys ngapain sih ngomongin itu mulu gitu kan, biarin aja. Nah, coba bayangin, jaraknya jauh 1 hari, itu tidak include Ramadan ya. Artinya Bapak puasa Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid, Bapak puasa Daud dan lain sebagainya, 1 hari dijauhkan 70 tahun dari api neraka 1 hari. Jadi kalau ada orang banyak maksiat terus tanya sama Bapak, sama istri Bapak, aku harus gimana sih untuk bertobat? Bilang puasa.
Ya, puasa. Nanti Allah akan perbaiki keadaannya. Karena puasa ini kan cukup 3 aja syaratnya. Nahan lapar, nahan haus, sama tidak berhubungan. Itu paling enggak puasa anak TK kan model begitu. Ya kan? Kemudian yang ketiga, di dalam surga. Di dalam surga Pak, di dalam surga ada pintu. Jadi orang udah pada masuk surga. Sama kayak kita orang udah masuk Dufan. Tapi dalam Dufan itu ada wahana sendiri. Ada pintu lagi. Kita mau masuk, dicegat sama malaikat. Ini pintu apa kata kita? Nah, pintu ini nggak bisa dimasukin kecuali orang-orang yang rajin puasa. Nah, coba kita bertanya sekarang. Kira-kira isinya apa itu? Surga aja udah kayak gitu ya. Kita nggak bisa bayangin gitu kan. Tapi ada kayak apa ya? Secret chamber di situ gitu. Orang udah pada masuk surga semua, terus ada pintu. Kita mau masuk, bisa nggak? Ya puasa. Puasa sunnahnya banyak. Kemudian yang keempat, kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Demi Allah, bau mulut orang puasa lebih Allah sukai daripada minyak wangi kasturi. Minyak wangi kesukaan Rasulullah di sisi Allah masih lebih mulia bau mulut orang puasa. Tapi ingat, di sisi Allah, bukan di sisi teman kantor. Ini kadang-kadang orang lupa, bau mulut itu juga bisa bikin dosa. Makanya Imam Nawawi itu tidak memakruhkan siwak, bahkan ba'da zuhur. Kalau mayoritas ulama makruh kita bersiwak. Pakai ini ba'da zuhur nih. Ini kalau ba'da zuhur menurut mayoritas ulama makruh sudah. Kemudian pahala anak Adam kata Rasulullah SAW antara 10 sampai 700 kata Allah, kecuali puasa. Kalau puasa saya yang kasih pahalanya. Nah sekarang begini, Bapak kan dapat gajian tiap bulan kan dari mana? Dari bagian apa? Administrasi keuangan kan ya? Betul ya? Ya. Nah ini pimpinan Bukopin langsung bilang, kalau yang ini kamu saya kasih sendirilah gitu. Kamu gak sama dia, saya kasih. Nah ini Allah Pak yang mau ngegaji kita, Allah gitu. Kalau kita rajin puasa gitu. Saya melihat tekanan ekonomi yang terjadi pada bangsa ini adalah ujian dari Allah SWT bagi kita semua. Selain sistem yang harus kita perbaiki, bukan hanya sistem ini saja, saya kira sistem kenegaraan dan sebagainya, tapi sistem kejiwaan kita harus kita perbaiki. Sistem kejiwaan kita harus kita perbaiki. Dengan apa? Puasa. Ini nggak ada kaitannya dengan menghemat pengeluaran pemasukan, tapi beneran orang yang rajin puasa dia cenderung lebih stabil gitu. Nah kalau kita lihat hikmah puasa itu juga ada 5 nih terakhir nih. Yang pertama, menjadikan kita orang yang bertakwa, la'alakum tattaqun. Saya mau tanya nih sama Anda, emang orang bertakwa itu gimana Pak? Kalau Anda ingin membahasakan ke dalam bahasa dunia modern ini, apa orang bertakwa itu? Orang yang tidak punya mental illness, orang yang tidak punya penyakit mental. Ada nggak orang punya mental illness Pak? Banyak. Pressure dari kantor, pressure dari atasan, itu ngebuat sakit mental. Pressure dari istri, pressure dari anak, itu ngebuat sakit mental. Pengen mental kita tuh kuat dan sehat, puasa. Karena puasa ini dijanjikan sama Allah, kamu kelak kalau kamu puasa terus kamu akan bisa sehat. Artinya apa? Mental kamu sehat, jadi orang yang bertakwa. Satu, orang yang bertakwa itu Pak, kata Allah, dia ngejarnya rezeki ke kanan, yang dari kiri nyamperin dia. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih kamu jalan keluar. Kamu beloknya ke kanan, jalan keluarnya itu ngejar kamu dari kiri. Dan Allah akan kasih kamu rezeki. Allah akan kasih kamu provision dari tempat yang kamu itu nggak pernah nyangka gitu. Sehat nggak mentalnya? Sehat. Terus orang bertakwa kata Allah apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Senang berbagi. Orang yang senang berbagi ini kan mentalnya sehat. Dalam keadaan gampang dia ngasih orang, dalam keadaan sulit juga dia bagi sama orang. Mau punya mental health kayak begitu? Puasa. Wal kadhiminal ghaidh, lebih gampang nahan marah, lebih nggak gampang emosian.
Mau nggak gampang emosian? Ya puasa. Dan ini pengaruh ke HRD. HRD itu ngelihat orang yang rajin puasa, bukan ngomongnya puasa ya, beda gitu ya. Sama orang yang betul-betul puasa, ya beda. HRD akan ngelihat kok ini orang cenderung stabil ya, kerjaan dia stabil, mental dia stabil. Dan ini takes time, ini disiplin. Cristiano Ronaldo masih main sampai umur 39 tahun, nggak mungkin tiba-tiba umur 39 tahun baru latihan. Jadi itu sesuatu yang memang we have to earn. Kita harus memperjuangkannya. If you want to have something you never had, you gotta do something you never did. Kalau kamu mau mendapatkan sesuatu yang kamu tidak pernah dapatkan sebelumnya, ya apa itu? Strong mentality, mental yang kuat. Ya kamu harus melakukan apa yang nggak pernah dilakukan oleh kamu sebelumnya. Puasa Daud, Pak. Nggak bisa Anda digoyang itu. Udah gitu tambah lagi sedekah. Wal kadhiminal ghaidh, gampang nahan marah, nggak gampang dipancing emosi, nggak gampang dihasut. Di dunia perkantoran ini, saya punya teman-teman tuh cerita bagaimana dunia perkantorannya tuh kejam gitu. Diprovokasi apa? Ya, tenang aja. Kenapa? Puasa. Karena orang lapar mau marah bagaimana, Pak? Gimana, Pak, memprovokasi orang lapar? Coba gitu aja deh. Orang udah lapar, udahlah ya nggak apa-apa. Dia cenderung lebih nggak peduli sama hal kayak begitu. Tapi kalau orang kenyang terus, kan setan itu kan lari di pembuluh darah kita, gampang ngegodanya tuh. Terus kemudian wal afina anin nas, gampang maafin orang. Ini kan orang yang sehat banget, udah orangnya gampang dibantu sama Allah, cari jalan keluarnya juga gampang, nggak sulit-sulit amat dia dikasih jalan keluar. Dia punya optimisme, hidupnya sehat, batinnya sehat, dan puasa secara medis juga detox, ngedetox diri kita dari racun. Puasa nggak ada salahnya. Apalagi yang sudah umur 40. Di sini yang umur 30 masih banyak ya. Belum aja kau ngerasakan itu boba-boba, aren latte yang kau minum itu ya. Kau belum aja kena kau umur 40. Umur 40 nanti habis kau. Kita kurangi gula dengan apa? Puasa. Ngurangi diabetes, puasa puasa Mau suntik insulin mulu. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Apalagi yang keluarganya punya riwayat diabetes. Puasa. Kasih tahu sama istri. Jadi benefitnya banyak banget emang ini. Kemudian melatih kita jadi orang yang ikhlas, karena semua orang bisa nahan lapar, tapi nggak semua orang bisa nahan nafsu, nggak semua orang bisa nahan sabar, dan itu hanya Allah aja yang tahu. Ya kadang-kadang juga anak SD beli cilok dimasukin tas, di kamar dia makan cilok, buka puasa paling depan di meja makan, ya kan begitu. Kemudian melatih kita menjadi orang yang syukur. Hadirin, segelas air pada saat kita nggak puasa nggak ada artinya. Coba goyangin tuh botol air 4:30 sore lagi puasa, goyang iman Anda. Iya. Apalagi istri, Pak. Istri itu kalau bulan puasa suruh pakai karung aja, Pak. Ya, suruh rambutnya suruh digimbalin, Pak. Karena istri kalau bulan puasa itu kecantikannya naik 700%, pusing juga kita. Ya. Pakai jilbab pun, pakai mukena pun tambah dia itu cantik itu. Ya, suami juga sama. Suami itu kalau sudah bulan puasa itu ketampanannya naik 1000%, Pak. Ya, tambah ganteng dia. Jadi kata Rasulullah, kata Siti Aisyah, Rasul kalau sudah masuk 10 malam terakhir itu syadda mi'zarahu, artinya Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya, artinya nggak mau ngedatengin istrinya. Kalau perlu pisah tuh, Pak, dari kasur itu. Bahaya itu soalnya itu, ya. Kadang-kadang godaan terbesar itu bukan dari luar. Bayangin, Pak, ini kan kita disuruh menahan diri bukan dari yang haram. Menahan puasa itu gini, nahan diri dari yang halal. Sanggup nggak? Makan bakwan halal, puasa jadi haram. Megang istri halal, puasa jadi haram. Kalau yang halal itu kita bisa kontrol, maka yang haram harusnya lebih bisa. Nah, kemudian
untuk membakar dosa kita, karena di neraka kita nggak sanggup, maka dosa kita dibakar dengan api lapar dan haus. Kemudian yang terakhir untuk bisa kita self control tadi itu, nggak dikendali sama setan. Di dunia perkantoran, dan saya harap nggak di sini, itu ada orang-orang yang memang dia putting schemes, jadi dia schemers, jadi dia meletakkan skema-skema untuk biar kita berantem sama bos, biar dia bisa melakukan transaksi ilegal. Ada schemers kayak begitu. Dan schemers kayak begini nggak akan bisa nembus. Dan schemers ini kadang pakai dukun. Dan schemers ini nggak bisa masuk kepada orang yang rajin puasa dan sedekah. Jadi seperti yang saya sarankan, Anda kalau masuk kerja, ya tolong jangan lupa mampir ke Arido. Bismillah, masukin 2000 perak sini. Kalau bisa Anda sholat 2 rakaat bagus lagi. Sholat tahiyatul masjid Anda doa, ya Allah bersihin kerjaan saya, tolong ya Allah bantu saya. Nggak bisa. Jangan disangka dunia perkantoran nggak ada yang main dukun. Ini kalau misalkan lagi curhat private session pasti ada yang ngomong itu di sini itu. Nggak di sini lah, di sebelah sana lah. Nah, ya karena memang benar gitu. Ya, tiba-tiba di rumahnya ada ularnya, tiba-tiba di ini ada, dah bodo amat lah sebenarnya. Sampai ada orang datang ke rumah saya tuh bilang, ini ada yang ikut tapi berhenti depan rumah nih. Ya. Terus saya giniin aja, oh itu astro, saya bilang. Saya tuh nggak mau terlalu mikir-mikir yang gitu-gitu, tapi mekanisme tetap kita jalanin gitu. Sedekah apa, itu proteksi banget Pak. Bapak kalau lagi bener saya, kalau lagi betul-betul kayak apa, ada perasaan gak enak apa Pak, cepetan keluarin duit Pak, langsung sedekah, hilang nanti itu pelan-pelan. Kalau misalkan masih sakit, masih ragu sama Allah, keluarin lagi duitnya, sedekahin lagi, masukin ke sini aja ke Arido sampai hilang, bersih nanti. Itu ibaratnya orang berobat, tapi kan bagusnya pakai vitamin. Kalau vitamin rutin, sedikit tapi rutin lah gitu. Sudah jam 1:30 Pak. Baik, semoga Anda sehat walafiat. Jangan ada yang nanya ya, udah sore. Ya, semoga pada panjang umur, berkah rezekinya, dan Allah SWT muliakan kita semua sehingga kita bisa mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fi subhanakallahumma wa tahiyatum fi salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini malam nisfu Syaban, baca Yasin 3 kali pada sholat maghrib. Kemudian niatnya supaya kita itu dikasih kemudahan dalam ibadah, kemudahan dalam rezeki, kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk tidak butuh sama manusia. Kemudian ada amalan dari para ulama, kalau mau rezekinya banyak dan gak putus selama setahun. Ini saya udah kirim ke Ustadz Istajib nih. Inna hadza la rizquna, tulis surat Shad ayat 54 tanpa harokat dan titik. Surat Shad ayat 54 tanpa harokat dan titik. Ditulis di atas kertas, ditaruh di berangkas, jangan taruh dompet ya, karena dompet kan dibuang sana sini. Taruh di berangkas, taruh di tempat nyimpen duit, di laci rumah, atau taruh aja di mobil pada malam hari ini. Itu insyaallah. Inna hadza la rizquna, ketahuilah ini adalah rezeki dari kami, malahu min nafad, itu tidak akan sirna, karena ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.